kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi. Ucapan basmalah kita buka forum hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena memberi kita nikmat yang tiada tara, yakni nikmat umur, waktu, kesempatan, kesehatan, dan masih banyak nikmat lagi yang tidak bisa dituliskan dengan kata-kata. Yang saya hormati yang saya hormati Ibu Kepala UPT SMK Negeri 2 Jeneponto, Ibu Kurniati SP MSI, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru UPT SMK Negeri 2 Jeneponto. Hari ini kita akan bersama di forum ini membahas tentang diseminasi membangun budaya positif dari calon guru penggerak Ibu Mulyati SPD dan Ibu Risnawati Asis SPD GR. Semoga dalam forum ini bisa memberikan kita ilmu yang sangat berharga, karena sebagai pendidik kita tidak boleh berhenti belajar. Kita harus mengajarkan dan belajar kembali. Kenapa? Karena ilmu akan semakin berkembang dari waktu ke waktu, dan zaman juga akan berubah, sehingga faktor atau kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik itu akan berubah juga. Jadi kita tidak boleh stay dengan ilmu kita 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, tapi kita harus betul-betul terus mengupdate ilmu yang kita miliki saat ini. Nah, semoga di forum ini kita dapat mengambil ilmu itu dan mengupdate ilmu yang kita miliki. Untuk acara pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala UPT SMK Negeri 2 Jeneponto. Untuk memperbanyak kesempatan, saya persilakan kepada Ibu Kepala UPT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakasek kurikulum dan wakasek kesiswaan, yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Mulyati SPD dan Ibu Risna Wati Asis SPD. Yang saya hormati Ibu guru hebat yang ada di SMK Negeri 2 Jeneponto. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita melaksanakan diseminasi membangun budaya positif SMK Negeri 2 Jeneponto. Alhamdulillah, semoga dalam hal ini membangun budaya positif yang merupakan suatu hal yang sangat-sangat menjadi suatu motivasi untuk kita ke depannya, dan semoga dengan adanya budaya positif ini minimal menjadi stimulus bagi kita semua untuk memberikan respon kepada anak-anak kita, menjadikan budaya positif ini sebagai disiplin diri bagi kita semua sebagai guru kepada murid-murid kita. Walaupun ya mungkin hari ini tidak semua hadir, tetapi dengan adanya kita di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jadi ada 17 orang di dalam sini. Semoga dengan 17 orang kedepannya SMK Negeri 2 Jeneponto mulai membudayakan budaya positif di sekolah. Walaupun sering dilakukan, namun terkadang apa yang dilakukan kita tidak sadari bahwa ini sudah saya lakukan budaya-budaya positif. Ya,
mungkin kita sudah lebih berkomitmen budaya malu terlambat ke sekolah, malu terlambat sampai, atau malu tidak konsisten dengan apa yang dijanjikan, disiplin waktu, atau mungkin ada beberapa hal yang ya biasanya kalau guru-guru kita biasa ya sampai lagi Pak Jusrali. Jadi mudah-mudahan melalui CGP hari ini kita bersama-sama berkolaborasi membangun budaya positif hari ini, dan kita sama-sama belajar karena kita adalah pembelajar. Dan hari ini saya mengucapkan juga kepada rekan kita, semoga selalu disehatkan untuk selalu berbagi hal-hal positif kepada kita semua. Karena boleh dikata kita ini harus haus dengan sesuatu, selalu ingin belajar, sehingga kita yang disampaikan tadi oleh Wakapur, jangan sampai kita masih mentok dengan sistem pengajaran kita yang lalu, sementara kita harus mengikuti zaman. Jadi saya melihat teman-teman semua di kelas sudah mulai banyak berinovasi. Nah, sisa sekarang mungkin keyakinan kelas lagi yang harus lebih diperdalam, sehingga hal-hal tersebut bisa dikuatkan sebentar oleh teman kita dan sharing dengan apa yang diberikan. Dan hari ini juga saya selaku Kepala SMK Negeri 2 Jeneponto membuka secara resmi kegiatan diseminasi membangun budaya positif oleh guru penggerak. Mari kita bersama-sama membaca Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala PT SMK Negeri 2 Jeneponto. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemaparan materi dari calon guru penggerak Ibu Mulyati SPD dan Ibu Rismawati Aziz SPD. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan kali ini saya berdiri di depan para ibu hebat semua, bukan berarti saya untuk menggurui, tapi kita saling sharing, belajar bersama mengenai membangun budaya positif di SMK Negeri 2 Jeneponto. Yang pertama, terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Kepala PT SMK Negeri 2 Jeneponto, Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Jeneponto, dan para ibu guru SMK Negeri 2 Jeneponto. Saya di sini selaku calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Jeneponto memiliki tugas itu untuk sharing atau berbagi pengalaman tentang apa yang saya dapatkan selama menjadi calon guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang budaya positif. Nah, tujuan pada pertemuan kali ini yaitu memahami konsep-konsep dasar budaya positif dan penerapannya di
sekolah. Ini tujuan pada pertemuan kali ini. Nah, namun sebelumnya saya akan memberikan ice breaking supaya tidak tegang dan tidak mengantuk. Oke, ice breaking. Ice breakingnya kali ini kodenya atau cluenya adalah konsentrasi. Konsentrasi. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3, ini 1, 2, kalau yang ini 2, ini 1. Oh, Ini 1. ternyata sudah ada yang mengetahuinya. Makanya cluenya adalah konsentrasi. Oke, ice breaking yang kedua. Cluenya adalah berputar, putar, berputar, putar. 3 ditambah 3, 6, 6 ditambah 6, 12 ditambah 6. Dia udah gak jawab. Oke, masih pusing. Gimana itu? Ya, ulang. oke, sekarang kita berdiri. Kan lagi ngetren itu toh. Yang begitu. Sekarang kita berdiri, ibu-ibu hebat. Masalahnya algoritma, bukan matematika kan. Yang begini supaya berjalan permainan jangan langsung ditebak kalau sudah paham. Oke? Siapa salah. Ini bukan tebak-tebakan tapi cuman bermain, relaksasi. Nah, cluenya adalah apabila ayah, ibu, kata-kata ayah, ibu. Nah, apabila saya menyebutkan kata ayah, ibu, gerakannya seperti itu. Oke, bisa mulai. Bisa dimulai. Ayah ibu. Jadi berontek. Bisa dimulai. Oke. Ingat, cluenya adalah ayah, ibu. Oke. Tidak jadi karena tadi yang kedua. Oke, dengan Ayahnya di depan. oke. Ganti gerakan barangkali. Ya, ini saja. Nah, Nah, ini saja ya. Ibu. Masalahnya pikiranku kotor. Saya terefek. budaya positif. Budaya, Dale, negatif. Ay, kepala materi. Oke. Baru kita mulai ini kan. Negatif ini. Positif yang positif. Masalahnya pembirawa sendiri. Saya ada baru tambahnya. Ibu. Ya oke, berdiri. Oke. Di suatu desa yang sangat damai tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ke depan, Ayo ke depan. ayah dan bertani, ayah, ibu, ayah ke belakang, ayah, ibu, sama dengan ayah, ibu. Ya. Dengan 3 orang anaknya yang bernama Ani, Ina, dan Ati. Suatu hari Minggu, mereka bekerja bakti di rumah. Ibu
membersihkan di belakang rumah. Sedangkan ayah membersihkan di halaman rumah. Ibu berteriak. Ina, Ati, dan Ani, di mana kalian? Iya, Tetap begini. Lalu Ina menjawab, saya lagi membersihkan di ruang tamu bersama dengan Ina. Sedangkan Ati masih tidur di dalam kamar. Tiba-tiba ayah masuk ke dalam rumah. Saya langsung mau ibu ini. Masuk ke dalam rumah untuk menemui ibu. Dan bertanya, di mana Ati? Di sini. Sholat ki. Ibu menjawab, Mana ini? Ibu menjawab, Ati masih tidur di dalam kamarnya. Coba ayah bangunkan. Ayah bangunkan. Kemudian ayah menuju kamar Ati. Ayah menuju kamar Ati. Ayah. Ini. Ayah menuju kamar Ati. Positif. Ternyata dia mendapatkan Ati sedang menggigil. Lalu dia berteriak, Ibu, cepat ke sini. Ati sedang sakit. Ibu langsung berlari menuju kamar Ati. Seharusnya berdiri kan. Langsung begini ya. Oh iya. Anti encok. Oke. Kamu kenapa, Nak? Saya lagi demam, Bu. Kepala saya lagi sakit. Ayah berkata, begini. Ayah berkata, cepat belikan dia obat di warung. Ibu memanggil Ani. Ani, cepat ke sini. Iya, Bu. Oke, singkat cerita, terima kasih Bapak Ibu guru. Langsung tamat. Dari perpanjang kita main game Episode terakhir tadi itu. Langsung. Sudah cemil. Oke, kembali ke materi. Materi kita hari ini yaitu ini kajian materinya. Materi hari ini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ada 7 kajian materi yang akan kami bahas pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Kita harus memaknai, kita harus tahu apa sih itu budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Baik atau buruk seseorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkannya. Nah, Ibu Guru, pembiasaan baik ini sering kali, bahkan setiap hari kita lakukan di sekolah. Mulai dari kita datang ke sekolah dengan cara menjemput siswa, itu merupakan pembiasaan yang positif. Datang, masuk ke kelas tepat
cepat dengan waktu juga merupakan pembiasaan yang positif. Siapa yang bisa mengontrol diri kita sendiri? Adalah kita sendiri. Nah, yang pertama ada perubahan pembelajaran paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Di mana pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 item. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ke-6 item ini kita harus kaitkan dengan apa yang kita lakukan di sekolah. Nah, selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk mengontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, ibu guru hebat semuanya, sebelum saya mempelajari modul 1.4 yang terdapat di dalam modul calon guru penggerak mengenai budaya positif, disiplin positif sangat erat hubungannya dengan tata tertib, peraturan, dan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Untuk mendisiplinkan anak tidak mesti kita harus menghukum. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu itu menghukum tidak boleh sama sekali. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Itu tentang disiplin diri. Nah, sedangkan materi selanjutnya yaitu ada tentang motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik untuk ibu guru hebat semuanya. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah? Pernah mendapatkan senyuman atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pasti pernah. Sering setiap saat kita lakukan untuk tersenyum.
Tidak. Tersenyum melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang atau imbalan. Sering. Karena dengan bekerja kita akan mendapatkan uang. Kita lanjut lagi. Lagi. Nah, motivasi ada dua, yaitu motivasi ekstern dan motivasi intern. Motivasi dari diri sendiri dan motivasi dari luar. Untuk dari diri sendiri, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindar dari hukuman atau penghargaan atau bentuk penghargaan. Sedangkan dari luar, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi motivasi atau kesadaran diri kembali lagi ke pribadi kita sendiri. Apakah kita mau termotivasi atau berhenti di situ saja? Itu tergantung dari pilihan kita masing-masing. Lanjut. Nah, hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila ada suatu pelanggaran, tentunya pasti ada yang terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam pembahasan ini akan mengenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu guru ada contoh kasus atau tindakan guru yang mungkin atau pernah kita lakukan kepada siswa. Apakah bentuknya dia berbentuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Apa bentuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi apabila ada anak yang terlambat disuruh mencatat di buku sebanyak 100 kali. Apakah bentuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bentuknya adalah hukuman. Sebentar kita mengetahui perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Satu kali. Ya, betul sekali, adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Karena terlambat hadir di sekolah. Apakah bentuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita cek. Betul sekali, adalah berbentuk hukuman. Yang ketiga ada membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, betul sekali. Hukuman. Oke, hukuman. Menggantikan Konsekuensi. yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, namanya guru hebat, sudah hebat-hebat semua. Masalahnya anu terbalik dengan kenyataanku di lapangan. Berjemur di lapangan basket. Berbentuk hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Dia adalah hukuman.
Saya sangat paham tentang hukuman karena saya sering menghukum. Selalu menghukum. Iya, jadi Bapak itu sebenarnya bukan saya bagaimana. Saya mendapatkan materi kemarin Budi waktu dengan instruktur. Sebenarnya itu tidak boleh menghukum. Kalau bisa kata-kata menghukum itu dihilangkan. Kasih hadiah. Hadiah pun tidak boleh. Ini tim apa sebenarnya? Itu tim lelaki. Oh, tim lelaki. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan Serat Pak Wan dan Pak Agus. Hukuman. hukuman itu harus ditiadakan. Kalau bisa ditiadakan. Karena kenapa? Tidak ada nilai kebajikan yang kita dapatkan. Baik Bapak Ibu guru semua, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Mulyati, CJP yang kedua dari SMK Negeri 2 Jeneponto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrolnya itu adalah dia ada 5. Yang pertama, posisi kontrol guru itu adalah dia sebagai penghukum. Yang kedua, dia adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai pemantau. Yang keempat, sebagai teman. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu yang ada di dalam sini, dari kelima posisi kontrol ini, yang mana sering digunakan? Nah, bagian sini penghukum, bagian di sana Saya sudah semuanya, insya Allah. yang sering digunakan. Yang sering posisi kontrolnya. Nggak usah di luar kelas. Kita anggap bahwa pembelajaran di kelas saja. Kita membayangkan yang mana pernah kita lakukan posisi kontrol ini. Penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau, menjadi teman, kemudian yang terakhir adalah manajer. Itu pembuat merasa bersalah, bagaimana ini penyelenggara? Pembuat merasa bersalah. Contohnya, Dinas Hakim. aduh kau itu selalunya kamu terus. Kalau kau berlaku seperti itu, maka yang membuat apa? Kamu merepotkan lagi ibu. Saya Bantu saya. itu Nah, karena dia merasa bahwasanya dia bersalah, sehingga dia tidak melakukan itu. Kemudian pemantau. Kalau dia pemantau, kira-kira bagaimana? dilihat dulu contoh yang markona lewat jendela itu sana. Jadi itu ya. Kemudian kalau penghukum saya kira sudah ditahu. Kemudian sebagai teman. Yang mana sebagai teman? Ada yang bisa memberikan contoh? Sebagai teman dan temannya. Sama-sama bagaimana? Sama-sama melakukan begitu sederhana. Misalkan begini. Berkomunikasi. Nah, bantu ibu ya. Jangan keluar masuk supaya saya tidak ditegur sama kepala sekolah. Biasa ya, biasa tuh gitu. Nah, itu adalah sebagai teman. Nah, dari yang kelima ini, yang seharusnya posisi kontrol yang terbaik yang dilakukan oleh seorang guru adalah manajer. Kenapa manajer? Karena posisi semua ada. Karena dia akan memantau, menggali, maka akan mencarikan solusi. Tapi kalau penghukum, solusinya pasti dihukum. Ainun hari ini tidak selesai RPP-nya. Sebentar Ainun. Kamu
jongkok. Jalan jongkok itu adalah penghukum. Jadi posisi adalah manajer. Jadi memang untuk melewati ini, terus terang saya sendiri itu untuk melewati modul ini kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, ada di atas kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi yang dibutuhkan murid kita adalah kasih sayang dan rasa diterima yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Di sekolah kalau itu adalah aturan sekolah. Di kelas jika itu berada di kelas. Nah, kalau di kelas itu biasanya adalah guru mapel itu sendiri ataukah bersama dengan wali kelas. Kenapa ini harus terlibat? Ini supaya kita tidak salah melangkah dalam melakukan sesuatu. Mungkin ada misalkan membuat aturan sendiri itu tidak bisa. Mungkin pernah kita flashback ke masalahnya Pak Majid dulu. Nah, inilah jawabannya. Pak Majid yang langsung memukul siswanya dengan batang ubi, maka membuat anak itu melapor ke polisi. Kenapa itu bisa terjadi diterima? Karena memang tidak ada kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat antara wali kelas, guru, dan murid itu sendiri. Karena biasanya saya itu paling tidak suka kalau siswa bolos. Ini ketidaksukaan guru, tapi murid apakah dia setuju atau tidak? Apakah dia suka atau tidak? Nah, inilah jawabannya pada keyakinan kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Jadi murid ketika berada di dalam kelas. Kalau warga sekolah itu adalah aturan sekolah. Yang mana itu warga sekolah? Itu adalah murid, guru, siapa lagi? Orang tua murid. Jadi kalau ada ketiganya ini, maka bisa saja. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, yaitu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat yang telah dicatat, kemudian memproses persetujuan dan penandatanganan yang sudah dicatat. Setelah ditandatangani, maka itulah yang dipublikasikan, yang ditempel di dalam kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi di sini kita garis bawahi bahwa seorang murid
melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau dia tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka, maka disitulah terjadi perlawanan. Itu jadi melawan, memang aturan itu adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, ada di atas: kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi yang dibutuhkan murid kita adalah kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan untuk bertahan hidup. Kemudian posisi kontrol guru. Sudah itu. Nah, bukan segitiga ya, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi, kenapa dia segitiga? Ada yang bisa berkomentar tentang kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena ada 3 sudut yang saling melengkapi. Jadi segitiga restitusi bentuknya kan segitiga. Dia tidak akan, ini 3 sudut akan terus saling menopang. Beda kalau lingkaran. Kalau lingkaran hanya berputar pada porosnya. Tapi kalau segitiga akan saling tidak, kalau dia bergeser maka bukan lagi segitiga. Dia akan kekuatannya itu beda. Dan yang pertama Nabila Niasmi, estetika tidak ada. Estetikanya tidak ada, Mak. Kalau seperti itu. Jadi itu segitiga, dia saling menopang, saling mendorong. Jadi kapan tidak ada di antaranya satu, ada yang bergeser, maka kembali lagi kita menjadi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kan lagi manajer. Tapi ketika ini berada 3 saling menopang ini, maka posisi kontrol kita sebagai manajer bisa berjalan. Bisa mungkin supaya diingat bahwa segitiga restitusi itu adalah saling menopang. Nah, bagaimana segitiga? Untuk segitiga, melakukan segitiga restitusi ini, kemarin juga saya ketawa. Bukan berarti saya ketahui orang, saya hanya membayangkan diriku melakukan segitiga restitusi itu sangatlah salah. Bukan lagi salah, sangatlah salah. Kenapa? Ketika anak kita yang melanggar aturan, saya datangkan. Begitu toh? Tidak mendengar, maka diam. Padahal disinilah kita belajar tentang segitiga restitusi, saling menopang. Jadi segitiga restitusi yang pertama dilakukan adalah kita harus menstabilkan identitas. Harus tahu apa masalahnya. Setelah itu kita stabilkan emosi yang kita hadapi. Jangan kita juga, makanya saya bilang saya ketawa belajar ini karena yang saya lakukan tidak segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah.
cari salahnya, kemudian kita mencoba memvalidasi salahnya, apa betul salah atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini bisa berjalan ketika kita sudah melakukan keyakinan kelas. Kenapa? Dengan menjalankan segitiga restitusi, maka siswa kita ajarkan bertanggung jawab. Kemudian tadi ada yang saya bilang, yang pertama adalah bertanggung jawab, kemudian kontrol diri siswa, kemudian yang ketiga dia adalah apa saya lupa, apa lagi yang ketiga saya lupa tadi. Itu kalau menanyakan keyakinan. Kemudian apa ini? Jadi dalam menstabilkan identitas ada di sini, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini adalah validasi. Kemudian untuk keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini salah satu pertanyaannya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau ini sebenarnya dilakukan, tidak ada memang emosi. Ketika menghadapi, saya bilang di sana, memang mungkin yang dilakukan ini adalah anak-anak tahu memang mana yang salah, mana yang benar, pendidikan karakternya sudah bagus. Tapi kalau bagaimana anak kita yang tidak mendapatkan karakter itu, kemudian dibumbui lagi karakter yang salah, maka akan menjadi budaya yang negatif, bukan positif. Bu Nining kengkreng itu, mana Bu Nining itu? Budaya positif ini Bu Nining. Jangan memunculkan emosi Bu Nining. Panggil semua itu. Kalau ketupat sebentar, kalau tidak masalahnya jangan nih. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya panggil ke seperti ini? Saya bilang diriku saja yang berlaku sesuatu di sekolah masih saya ketawai diriku. Panggil semua. Jadi dengan adanya materi ini, jangan ada di luar. Ibu Rizka tahu itu. Saya lebih lama ketawanya membahas ini daripada membahas materi ini. Karena kenapa? Bertentangan dengan apa yang saya lakukan. Nah, kenapa ada dilarang menggunting siswa, menggunting rambutnya siswa? Ada yang namanya apa? Ada kan undang-undangnya sekarang. Tapi kalau kita membuat kesepakatan tentang itu, maka ada yang namanya tadi konsekuensi. Bukan hukuman lagi, tapi konsekuensi. Tapi itu adalah konsekuensinya, itu yang disepakati bersama. Tapi selama ini apakah kita pernah melemparkan kepada anak kita bahwasanya ketika dia gondrong saya akan cukur?
Tidak ada. Tidak ada perjanjiannya. Perjanjiannya itu berlalu saja, tapi tidak ditempel dan tidak ada tanda tangan. Berarti kalau dia belum ada seperti itu, belum masuk, itu yakin. Karena tidak ada bukti. Maka supaya ada bukti, maka buatlah keyakinan kelas. Dari mana lahirnya? Yang pertama adalah adanya aturan yang dibuat oleh guru atau siswa bersama dengan murid. Ini untuk kelas. Kalau sekolah, guru, murid, dan orang tua. Setelah ada aturan itu, maka kembangkanlah masuk ke dalam budaya positif. Dari budaya positif, maka terbentuk keyakinan. Misalkan, jadi selama ini jika ada sampah di dalam kelas, maka yang memungut siapa? Apakah siswa ataukah guru? Yang disuruh adalah siswa. Nah, disinilah tempatnya. Sebelum kita lanjut ke restitusi ya, kita suruh siswa. Apa dasarnya ketika siswa tak mau, kemudian dia marah? Apa dasarnya kita suruh? Kita tidak punya dasar. Meskipun ada di aturan, tapi siswa tidak tahu tentang itu. Maka apa positifnya? Apa yang nampak dan apa yang tidak tampak? Yang nampak adalah mengambil sampah. Yang tidak tampak adalah membiarkan sampah begitu saja. Jadi akan ada dua. Nah, yang mana yang mau kita yakini ini? Apakah yang tampak atau tidak tampak? Karena jangan sampai dua pemahaman antara tampak dengan tidak tampak. Maka yang perlu diyakini adalah yang tampak. Mengambil sampah kemudian membuang di tempat sampah. Nah, nilai apa yang dimunculkan sikap tersebut? Maka dia adalah bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Nah, yang dua ini, yang tampak ini, maka siapa yang melakukan tindakan itu? Siapa yang terlibat di dalam situasi seperti itu? Maka yang terlibat adalah guru yang menyuruh, siswa yang jadi harusnya keyakinan kelas harus muncul. Guru dan siswa harus menjaga kebersihan. Jadi di keyakinannya Itulah keyakinan. Apa yang dia langgar? Tidak menjaga kebersihan, kemudian tidak bertanggung jawab. Harusnya yang dia bawa adalah bertanggung jawab. Sama halnya guru, apakah perlu disalahkan siswa ketika dia terlambat masuk di kelas? Jadwal kita adalah jam 7.30. Kita masuk itu adalah lewat dari jam 7.30. Ditambah lagi ada siswa yang terlambat. Kamu berdiri saja di sini. Itu kan biasa. Kamu dari mana? Padahal kita tidak mengontrol diri. Saya juga ini terlambat. Tetapi kalau ada yang keyakinan kelas, maka akan dibawa ke dalam keyakinan kelas. Siapa pelaku supaya tidak terlambat proses pembelajaran? Maka ada dua kan? Guru dan murid tak. Nah, ini dua pelaku ini harus membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang harus ditempel. Berarti guru dan murid apa yang mau dibangun? Disiplinnya kan? Nah, apa yang dia langgar? Waktu. Berarti murid dan guru harus tepat
jawabnya. Jadi bukan pelakunya hanya guru. Nah, sekarang keyakinan. Contoh yang ketiga. Seumpama murid tidak mengerjakan tugas, siapa pelakunya? Apakah guru atau murid? Berarti dia adalah murid. Maka tidak berat ini melakukan keyakinan kelas ke depan. Jadi murid di sini bukan guru. Berarti guru harus murid di sini harus membuat keyakinannya. Ketika dia tidak mengerjakan tugas, maka apa yang harus dia yakini? Nah, itu biasa muncul konsekuensi karena dia sendiri yang memunculkan. Itu. Jadi, apakah Bapak Ibu yang ada di dalam sini sudah sesuaikah dengan yang kita harapkan di kurikulum Merdeka? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dengan Ibu Risna. Saya kembalikan kepada teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Lagi kawan main kayak. Oke, itu tadi pemaparan tentang budaya positif di sekolah yang di dalamnya terdapat banyak hal yang disampaikan. Yang terakhir kita dapat itu adalah segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas, validasi perbuatan, kemudian menanyakan keyakinan. Memang banyak hal yang telah kita lakukan di sekolah. Mungkin ada beberapa hal yang sudah menyentuh walaupun tidak kita mengetahuinya. Banyak mungkin dari Bapak Ibu yang telah melaksanakannya. Mungkin ada juga yang belum terlaksana. Jadi dengan adanya ilmu ini mungkin bisa memberikan kepada kita ilmu masukan-masukan terhadap apa yang akan kita lakukan. Oke, sesi selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab. Kita langsung ke dua penanya dulu. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, silakan kepada Bapak Bayu Angga Febrian SSTGR. Butuh pengeras suara kan? Iya, Pak. Atau butuh pisang? Sudah kayaknya. Yang bagus dari video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, yang tadi cek di awal yang di apa namanya hukuman, ya tentang hukuman atau kalau saya memahami adalah indisipliner. Saya masih memiliki keyakinan indisipliner bahwasanya ketika kita tidak melakukan perbuatan yang sudah tidak tercantum atau tidak sesuai pada prosedur, katakanlah misalkan kita di industri di tempat kerja, kita terlambat, katakanlah ini terlambat, ini tidak masuk kerja, ini tidak ada izin, berarti ada hal yang telah kita langgar di situ, maka ada bentuk hukuman yang akan diberikan di situ, dan kita sudah tahu apa bentuk hukumannya. Kemudian saya masih memiliki keyakinan, masih yakin gitu, bahwasanya ketika indisipliner itu diterapkan seperti budaya industri, karena kita di jenjang menengah atas di SMK, katakanlah gini, dia tidak melaksanakan, tidak tepat waktu, berarti ada pengurangan poin. Kemudian dia melaksanakan kegiatannya dengan baik, berarti ada reward. Atau misalkan kita ada di bekerjaan, di elemen-elemen mungkin di apa namanya, di kurikulum Merdeka.
ada elemen entrepreneur kepekerjaan. Ketika kita misalkan menjual skincare, pemasaran, menjual skincare dengan apa ada lebih luas banyak, pasti ada reward. Oh ternyata dapat income yang lebih. Namun ketika mendapatkan itu sebagai manajer, otomatis kita akan juga kenapa ini kalau tidak tercapai targetnya, sudah diberikan masukan, sudah diberikan ini kan namanya manajer, beda sama apa bos, atau beda juga bos berbeda dengan pimpinan. Kalau pimpinan katanya memberikan instruksi, oh kamu seharusnya begini, solusi ini begini loh. Kalau bos kerjakan, nggak bisa dan tercapai, pecat. Kan seperti itu. Kita tidak seperti itu. Nah Bu, saya mau tanyakan Bu, ini apa namanya? Menurut saya masih memiliki, tolong berikan keyakinan, kan gitu. Diberikan keyakinan bahwasanya indisipliner itu tidak ada di dalam kurikulum Merdeka. Saya masih ada tanggapan seperti itu. Indisipliner harus dihapuskan di kurikulum Merdeka. Namun di budaya industri atau di tempat kita kerja, pada saat posisi kita sekarang kebekerjaan, ketika kita indisipliner, kita akan mendapatkan konsekuensinya. Kan seperti itu. Tolong berikan saya pemahaman yang kuat lah Bu, agar mindset saya pribadi itu bisa sejalan mungkin dengan kurikulum Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Bayu Angga. Mungkin karena kayaknya pertanyaan ini panjang dan lebar, walaupun intinya mungkin akan dijelaskan dengan seksama oleh Ibu Risna dan Ibu Mulyati. Kepada Ibu Risna dan Ibu Mulyati saya persilakan. Jadi terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya. Jadi di kurikulum Merdeka tidak dihilangkan disiplin. Jadi tidak dihilangkan disiplin. Jadi bedakan antara budaya positifnya dengan nilai kebajikan yang ditimbulkan. Ketika disiplin itu ada, maka yang nilai kebajikan yang muncul adalah bertanggung jawab. Jadi tidak dihilangkan. Kemudian tadi kalau dalam bekerja, kita tidak usah terlalu jauh. SMK 2 adalah industri. Maka yang bekerja di dalamnya adalah kita semua. Jika keyakinan itu ada, berarti sudah ada kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya. ASN, PNS itu sudah ada. Keyakinan di mana? Aturannya sudah ada. Konsekuensinya sudah ada. Keyakinannya berada pada sumpah. Itu adalah keyakinan. Kemudian kalau kita bawa ke dalam perusahaan, itu sama saja. Kalau kita sudah meyakini, ini bukan tidak semuanya disiplin itu adalah hukuman. Ini disiplin adalah budaya positifnya. Nilainya yang mau dibangun supaya membangun disiplin itu. Yang mana itu bertanggung jawabnya. Dan bukan hanya bertanggung jawab, banyak nilai yang harus kita bangun di dalamnya. Itu sempat tidak dimasukkan dalam PPT. Makanya saya bilang ada 3 posisi yang harus dilakukan. Yang pertama, tahu dulu aturan. Yang kedua, budaya mana yang harus dilakukan dan apa yang kita angkat. Nah, di sini ada namanya peduli. Kalau kita bekerja secara saksama,
maka kita peduli terhadap SMK 2. Ketika kita meyakini bahwa terlambat itu adalah merugikan murid, berarti kita telah meyakini bahwa kita peduli terhadap murid. Kita peduli terhadap SMK 2. Kemudian keterus-terangan. Jadi ini adalah nilai yang sebenarnya yang perlu kita ingat. Jadi kalau dibilang menghukum, maksudnya di sini bukan menghukum di sini, bukan yang seperti yang diyakini Pak Bayu. Tapi keyakinan itu, saya kembali, keyakinan itu adalah nilai yang kita harus bangun. Kemudian untuk mencapai nilai itu, maka itu yang dilakukan, yang tampak, yang harus diyakinkan supaya ada nilai yang kita bangun. Jadi silakan kalau itu dari saya. Kalau Bu Risna ada tambahan, silakan. Sedikit saya tambahkan bahwa kedisiplinan itu berasal dari kesadaran diri kita, di mana apabila sudah ada disiplin yang tertanam dalam diri kita, otomatis karakter kita akan muncul. Di mana di kurikulum Merdeka karakter-karakter itu harus ditampilkan. Jadi disiplin ini tidak dihapuskan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin yang saya tanggapi di sini pertama adalah persepsi kita tentang hukuman dan konsekuensi yang memang harus diluruskan. Konsekuensi dan hukuman itu adalah sebenarnya sesuatu yang sama, hanya penempatannya yang berbeda. Jadi itu. Kalau saya menanggapi, sebenarnya konsekuensi ini adalah hukuman yang dihaluskan sebenarnya. Konsekuensi itu adalah hukuman yang dihaluskan, yang menyesuaikan dengan faktor-faktor pendukung lainnya. Contohnya kesepakatan, harus ada kesepakatannya. Kemudian tidak melanggar dari hukum-hukum yang ada pada saat ini atau pada saat yang berjalan. Contoh, kalau misalnya ada contoh sebenarnya tentang hukuman dan konsekuensi. Tidak bisa kita bedakan sebenarnya. Kadang yang kita anggap ringan, kadang lemah, berat untuk seorang siswa. Kadang kita anggap berat, ternyata ringan untuk seorang siswa. Jadi itu ya. Jadi tergantung tadi ada faktor-faktor yang mengikutinya, sehingga hukuman itu bisa jadi bukan jadi hukuman, tapi menjadi sebuah konsekuensi. Memang yang kita lakukan pada saat ini itu bisa jadi hukuman karena tidak ada alur atau jalur pada saat pembuatannya, dan bisa menjadi konsekuensi kalau kita mengikuti alurnya. Jadi mungkin akan kita bahas lagi di komunitas kita ya, semoga nanti ada komunitas belajar sudah cepat terbentuk tentang konsekuensi dan itu. Masih ada lagi pertanyaan? Mungkin saya sedikit tentang, jangan sampai kita miskonsepsi ya. Mungkin saya sedikit luruskan tentang imbalan. Kalau mungkin kita dulu mengatakan reward and punishment adalah imbalan dan hukuman. Imbalan dan hukuman sebenarnya itu bukan salah, tidak ada yang salah dengan itu. Tentang imbalan dan hukuman, reward and punishment. Jadi jangan sampai dianggap
kita jangan dikasih reward, jangan dikasih imbalan akan begini. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang benar. Karena jangan sampai kita menganggap bahwa paradigma dari apa yang kita dengar saja itu menjadi sesuatu yang benar. Reward appreciation itu dibutuhkan. Banyak penelitian mengatakan memang reward appreciation itu memberikan dampak yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Dan itu memang kenyataan karena sudah diteliti, sudah diaplikasikan, dan ada bahkan mengatakan di situ penelitiannya dia menerapkan pada satu kelas terdapat 7 orang siswa yang sering terlambat. Dari 7 orang siswa yang sering terlambat ini dia berikan punishment terhadapnya, dan keesokan harinya tidak terlambat. Itu secara deskriptif ya. Kemudian secara penelitian secara umum memang terdapat pengaruh yang signifikan terhadap reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa. Dari angket yang disebarkan ternyata memang menghasilkan hipotesis yang diterima atau ditolak, bisa lupa. Intinya adalah bahwa motivasi imbalan dan hukuman itu memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Hanya semuanya memang memiliki 2 sisi yang akan bersamaan terbawa. Kalau ada positif, pasti ada muncul negatifnya, walaupun itu kadang negatif yang muncul itu tersisihkan oleh positif yang ada. Jadi jangan sampai yang negatifnya pasti dikatakan, jangan sampai siswa ini melaksanakan sesuatu karena dia berharap imbalan atau tidak ingin mendapatkan hukuman. Jadi itu saja. Jadi nanti kita bahas lagi di komunitas belajar kita ya. Kemudian yang terakhir dari saya ada nama. Mungkin sedikit ada kondisi yang mau saya lemparkan kepada Dewan Guru. Pernahkah jalan-jalan di mall? Pernah ya? Pernahkah membuang sampah di mall? Pernahkah membuang sampah di mall? Membuang sampah sembarangan di mall? Tidak ya? Adakah di situ buang sampah pada tempatnya? Tidak ada. Jadi mungkin itu bisa jadi pemikiran kita untuk diterapkan di sekolah. Kenapa demikian terjadi? Jadi ya, kenapa bisa? Banyak faktor yang bisa diambil. Nanti kita bahas lebih. Tapi selanjutnya kita tidak akan bisa menjadi malaikat sepenuhnya. Memang tetap kita harus ada yang menjadi sisi yang negatifnya. Oke, untuk komunitas belajar kita langsung tentukan nama saja ya. Komunitas belajar cara deh. Apa kebaji? Apa kebaji? Apa tujuh? Apa sekolah? Nah, adakah makna ini? Ada maknanya. Apa belajar? Maksudnya singkatan kah, kepanjangan kah, sekolah? Bahasa bangsa. Kalau saya kemarin kenapa sekolah? Karena namanya juga sekolah berarti belajar tanpa batas. Ikro. Dimanapun kita bisa belajar. Kalau kita menanamkan bahwa segala sesuatunya itu adalah tempat belajar. Silakan teman-teman, karena ini harus di store. Bukan hanya sebenarnya tugasnya CGP, tapi sudah harus di store. Ya, harus di store karena angket yang saya isi itu ada. Apa? Acikola. Oh ya, akhiri dulu. Oke, mungkin kita bahas setelah ini, kita akhiri dulu kegiatan hari ini.
dari calon guru penggerak angkatan 9, Ibu Risnawati SPD GR dan Ibu Mulyati SPD. Terima kasih atas ilmunya hari ini, dan semoga forum-forum seperti ini dapat kita lanjutkan ke depannya. Kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Kita lanjutkan di forum selanjutnya.